Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala anana wa salafna salihuna ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat yang mulia, para sesepuh bini sepuh, seluruh pengurus Masjid Jami Al-Ikhlas dan semua yang hadir pada pagi hari ini, tentunya mudah-mudahan semuanya senantiasa berrahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, taufik, hidayah yang kita rasakan bersama-sama. Maka ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita juga bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga bersalam kepada beliau dengan sama-sama mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kaji satu ayat, yaitu surah Al-Hasyr ayat yang ke-18, surah yang ke-59 ayat yang ke-18. Ini kita kaitkan dengan kita karena bersama-sama diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu, yaitu tahun 2025 Masehi. Maka tentunya kita patut juga, kita juga ingin bermuhasabah. Kalau itu kaitannya dengan muhasabah. Dan juga kita juga berada pula di bulan yang mulia, termasuk Arba'atul Hurum, termasuk
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita masuk di bulan Rajab. Ya. Dan alhamdulillah luar biasa, kita berada di tanggal 4 bulan Rajab, juga kita berada di tanggal 4 bulan Januari 2025. Maka mudah-mudahan dengan kita berusaha untuk senantiasa bermuhasabah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Dan inilah yang kita inginkan. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang rugi. Karena kalau rugi itu di mana-mana gak enak ya Bapak. Apalagi yang jualan, walaupun hanya rugi 5 rupiah itu gak enak namanya rugi. Maka dari itu kita ingin berusaha agar kita menjadi orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu yang bagaimana? Yang tidak pernah tertipu di dalam hidup kita ini. Kita hidup di dunia gak pernah tertipu oleh dunia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran 185 disebutkan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu ujungnya surat Ali Imran 185. Maka barang siapa yang dijauhkan daripada api neraka, dimasukkan di dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia orang yang beruntung. Maka Allah nasihatkan kembali, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kesenangan di dunia, kehidupan di dunia itu hanya mata artinya adalah kesenangan yang menipu. Mudah kita untuk tertipu oleh dunia. Maka agar kita itu tidak tertipu oleh dunia, maka kita senantiasa mengaji taklim seperti ini biar kita tahu mana itu yang benar, mana yang salah. Yang benar kita ikuti, yang salah kita jauhi. Kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Kita tahu mana jalan untuk menuju surga dan mana jalan untuk menuju neraka. Inilah faedahnya kita taklim seperti ini, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita saling mengingatkan. Karena apa? Mengingatkan ini adalah manfaatnya banyak bagi kita, khususnya orang-orang yang beriman. Saling mengingatkan. Di dalam surah Al-Zariyat ayat yang ke-55 Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakkir, dan berilah peringatan. Karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat, banyak manfaatnya bagi orang yang beriman. Maka kita yang sudah ingat, kita ingatkan kembali agar lebih ingat lagi. Yang lupa kita ingatkan, biar apa? Biar menjadi ingat. Karena apabila kita ini tidak saling mengingatkan, apalagi hati kita ini tidak mau dipakai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau dipakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti hati ini akan menjadi keras. Sehingga kalau sudah keras, diingatkan nggak diingatkan sama saja. A'amzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kan begitu. Ya, diingatkan nggak diingatkan sawa'un alaihim, sama saja itu. Karena memang dia nggak ada iman. Kalau kita ini
nggak pernah diingatkan, nggak mau menerima ketika kita diingatkan, ya, jadi kita menjadi orang-orang yang kafir nanti. Kita tinggalkan iman, naudzubillah. Maka kita saling mengingatkan agar apa, kita senantiasa ingat. Apabila kita senantiasa ingat kepada Allah, nah, maka Allah pun senantiasa ingat kepada kita. Fadhkuruni adzkurkum. Surah Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kepada Allah, maka aku akan ingat kepada kalian. Maka kita bersama-sama, kita alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun 2025 Masehi. Jangan sampai kita terus menjadi orang yang fanatik, saya nggak mau itu kalender Masehi, saya maunya kalender Hijriah saja. Kita itu nggak bisa memisahkan antara kalender Masehi sama Hijriah, nggak bisa. Karena kalau kita beribadah, dua-duanya juga kita pakai. Kita beribadah pakai kalender Hijriah, tapi waktu-waktu kita beribadah juga pakai juga perhitungan matahari. Kalau Masehi kan pakai kalendernya Syamsiah. Kalau kita Hijriah pakai Qamariyah hitungannya. Kita kalau mau tahu waktu masuk, waktu subuh, pakainya matahari. Oh, sekarang ini subuh jam 4 lebih berapa sekarang? 16 berapa? Nah, oh, nanti suruk. Nah, suruknya jam berapa? Jam 5. Jam berapa ya? 5.42. Ini kan matahari ya, gitu kan? Oh, zuhur nanti jam berapa? Makanya kita tidak bisa untuk melalaikan kalender Masehi, tidak bisa. Maka dari itu dua-duanya ini adalah tentunya kita pakai. Maka kita juga patut bersyukur juga kepada Allah ketika kita diberikan oleh Allah kesempatan kita masuk bisa bertemu dengan yaitu tahun 2025, dan alhamdulillah kita juga berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Maka waktu kita ini kita gunakan untuk bermuhasabah. Muhasabah ini sudah menjadi bahasa Indonesia ya, muhasabah, mengoreksi diri, atau apa itu mengevaluasi diri, atau mengintrospeksi diri. Nah, muhasabah. Kita ingin agar kita senantiasa hidup ini apa? Tambah baik, tambah baik, tambah baik. Itulah gunanya kita introspeksi. Karena apa? Jangan sampai kita ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita bertambah, namun apa? Kebaikan kita berkurang. Tentunya yang diharapkan oleh Rasulullah, oleh Al-Quran, kita itu senantiasa hidup itu semakin baik, semakin baik, semakin baik. Kehidupan yang semakin baik. Sehingga kita ini punya iman ini kita gunakan juga semakin bertambah, semakin bertambah. Nah, dan iman itu memang wajarnya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun kan? Yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang-kadang nambah, kadang-kadang turun. Makanya biasanya iman itu kalau nambah biasanya ketika kita berada di bulan Ramadan, luar biasa. Kita kalau berada di bulan Ramadan, insya Allah jamaah taklim subuh pasti berkali-kali lipat dengan ini. Di bulan Ramadan meningkat biasanya. Ketika kita umrah, meningkat, masya Allah. Sholat maunya di masjid terus, ya. Sholat maunya di masjid terus. Ya. Walaupun masjidnya jaraknya tidak dekat jauh gitu. Apalagi yang haji kalau umrah dekat-dekat. Kalau haji bisa sampai 4 kilo, tapi datang juga ke masjid. Kadang-kadang terus balik ke rumahnya, kadang-kadang ya Allah, walaupun rumahnya dekat dengan masjid, ternyata yang menjadikan kita senang ke masjid itu bukan jauh dekatnya, bukan, karena hati. Nah, ini kalau udah hati ini senang, masya Allah. Orang itu kalau udah senang,
nggak bisa itu. Nah, kalau sudah senang nggak bisa ditahan, kalau sudah senang masya Allah. Nah, maka kaitannya bukan jauh dekatnya masjid, kaitannya dengan hati. Walaupun rumahnya dekat dengan masjid, kalau hatinya itu tidak senang ke masjid, ya susah juga ke masjid. Maka dari itu iman itu memang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Dan kita itu pengen kita itu iman kita ini, karena kita punya contoh tauladan. Tauladan kita siapa? Para nabi-nabi Allah itu tauladan kita itu. Nabi-nabi itu ada nggak yang imannya turun? Nggak ada. Makanya kalau kita ini yang biasa ini yazidu wa yanqusu, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tapi kalau para nabi yazidu, naik terus, wala yanqusu, dan tidak pernah turun itu nabi. Maka kalau ada nabi diuji apapun ujiannya itu nggak pernah putus asa, nggak pernah putus asa. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengen punya keturunan, berdoa terus menerus puluhan tahun nggak dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giliran dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang perintahnya Allah suruh menyembelih anaknya. Kalau kita diuji seperti itu, ya dah deh, nggak jadi nabi, nggak paten. Ya kan gitu. Kalau kita itu ingin punya keturunan, dikasih keturunan, ternyata diasuh menyembelih, udah nggak nabi. Beda dengan nabi, diuji apapun lulus. Karena para nabi itu kalau diuji oleh Allah, yang dilihat bukan ujiannya, enggak. Yang dilihat siapa yang uji. Kalau yang uji itu kekasihnya Allah Subhanahu, pasti itu baik, pasti bermanfaat. Kayak ibu bapak ini, kita menjadi orang yang beriman, apapun yang diperintahkan oleh Allah kita nggak pernah tanya itu apa manfaatnya, apa hikmahnya. Kalaupun ada pertanyaan itu di dalam hati kita, iman kita pasti mengatakan saya melakukan ini karena perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya meninggalkan itu karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang itu kalau sudah beriman, sadar betul dia bahwa semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua pasti ada manfaatnya. Semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada madharatnya. 14 abad yang lalu kita belum mengerti tentang di dalam daging babi itu ada cacing pita. Karena Pak cacing pita itu hanya baru ditemukan abad 18 akhir. Namun apakah Islam ini lalu dia harus mau makan daging babi? Enggak juga. Tidak makan daging babi. Karena apa? Dia sadar betul bahwa semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada manfaatnya, dan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada madaratnya, ada keburukannya. Sehingga orang itu kalau sudah mengaku dirinya beriman, pasti apa? Dituntut untuk Islam. Orang yang beriman dituntut untuk Islam. Islam asal kata dari aslama, akar katanya. Aslama maknanya berserah diri. Orang yang beriman berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Hidupnya siap diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya siap diatur oleh Allah. Inilah orang yang beriman. Setiap saat, setiap detik. Karena apa? Allah tidak hanya mengatur tentang sholat saja, tidak mengatur saum, puasa saja, tidak mengatur zakat saja, tidak mengatur haji, tidak. Al-Quran itu 6.666 ayat, ditambah hadis menjelaskan sebagian ayat Al-Quran, ada 5.000 hadis lebih dari Rasulullah. Itu untuk apa? Untuk pedoman hidup kita, untuk mengatur hidup kita. Mulai dari maaf,
masuk WC, keluar WC, ya. Sampai kita bermasyarakat, bernegara, kita diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita menjadi orang yang beriman, harus siap diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu, jangan jadi orang yang beriman. Apabila ada manusia memilih kafir, itu adalah haknya, maka Allah berikan kebebasan sepenuhnya kepada orang yang memilih kekafiran untuk menjalani hidupnya semaunya dia, semau hawa nafsu dia. Dia diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya. Ibu kalau mungkin tidak yakin, cek di dalam Al-Quran hadis, tidak ada satu ayat ataupun satu hadis di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur kehidupan orang kafir. Itu ada nggak? Kehidupan orang kafir diatur apa? Nggak ada. Diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau berbuat apa saja di dunia bebas. Tinggal nanti pilihannya itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Surat Al-Kahfi ayat 29. Barang siapa yang menghendaki beriman, milih beriman, silahkan. Ada orang yang memilih kafir, silahkan juga. Namun kembali lagi, ketika kita punya pilihan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang beriman dituntut untuk Islam, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hidup kita ini semuanya siap diatur oleh Allah. Sehingga Al-Quran yang 6.666 ayat beserta hadis ribuan itu untuk apa? Untuk mengatur hidup kita. Karena nanti yang kita pertanggungjawabkan di sisi Allah tidak hanya sholat kita, tidak hanya saum kita, tidak hanya zakat kita, tidak hanya haji dan umrah kita. Semua perbuatan kita nanti semuanya kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah pentingnya kita bermuhasabah. Masuk ayat surat Al-Hasr ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Di sini yang diseru oleh Allah hanya orang-orang yang beriman. Tidak semuanya diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diseru oleh Allah hanya orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena kalau orang yang kafir, mana mungkin dia mau mendengarkan, memperhatikan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang beriman yang diseru oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang ngaku kita sudah memilih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diseru oleh Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Kita melaksanakan perintah-perintah Allah berarti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melaksanakan ibadah salat adalah bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melaksanakan puasa, itu juga bentuk perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melaksanakan zakat, sama juga disediakan bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melaksanakan ibadah haji dan seterusnya. Maka ayat ini menyebutkan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, berarti
laksanakanlah perintahnya Allah. Perintah Allah harus kita kerjakan. Karena sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kita kalau melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain itu adalah bukti daripada iman kita. Karena buahnya iman itu adalah bertakwa kepada Allah. Kita melaksanakan perintahnya Allah karena itu kebutuhan kita. Karena sebenarnya apa? Allah itu gak butuh kok ketakwaan kita. Allah gak butuh ketaatan kita. Yang butuh itu adalah kita. Sesungguhnya yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah Maha Kaya. Kalau sudah Maha Kaya gak butuh apa-apa. Makanya di dalam surat Fatir ayat yang ke-15 Allah firmankan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, antumul fuqara, kalian semuanya itu adalah fakir. Fakir jangan butuh. Butuh kepada siapa? Ilallah, butuh kepada Allah. Wallahu, dan Allah huwal ghaniyyul hamid. Allah itu maha kaya. Allah itu maha terpuji. Jadi sesungguhnya butuh kepada Allah, kita ini yang butuh kepada Allah. Kalau kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, sebenarnya itu adalah untuk kita sendiri. Maka terus kita disuruh menjadi hamba-hamba Allah yang sesungguhnya laksanakannya perintah Allah, jauh yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Itu adalah kebutuhan kita. Tiada satu detik pun melainkan kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada satu tarikan nafas pun melainkan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terus kita senang mengucapkan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Gak ada daya, gak ada kekuatan, termasuk kita gak akan bisa bernafas tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita itu melaksanakan perintahnya Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah kebutuhan mutlak bagi kita. Sehingga ketaatan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah akan menjadi mahar supaya kita senantiasa memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat At-Talaq ayat yang ke-23 Allah firman ujungnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah jadikan jalan keluar. Dan Allah akan berikan rizki yang datang dan tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah cukupkan urusannya. Allah cukupkan segala urusannya. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat tadi memerintahkan kepada kita, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Perintahnya kita kerjakan, larangannya kita jauhi. Setelah itu berikutnya diteruskan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur nafsun, setiap diri, setiap jiwa, hendaklah setiap diri, hendaklah setiap jiwa memperhatikan, mengevaluasi diri, mengoreksi diri. Ma qaddamat lighad, apa-apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok, apa-apa yang telah diperbuatnya untuk hari
Apa makna hari esok? Akhirat, hari kiamat. Memangnya kiamat itu besok? Besok ini menunjukkan bahwa kiamat itu sebetulnya tidak lama lagi, tidak jauh, menunjukkan kiamat itu dekat. Kalau memang kiamat kubro bisa jadi jauh, ada kiamat kubro, ada kiamat sugro. Kan sering kita sebutkan kiamat kecil. Apa itu kiamat kecil? Kematian kiamat kecil kan? Ya Allah, saya punya tetangga jemaah yang meninggal Jumat. Hari Jumat kemarin meninggal, masih muda. Tidak tahu pimpinan BSI di mana beliau. Hanya di bagi BSI. Kecelakaan, akhirnya meninggal. Baru usia 41 tahun. Anaknya 2. Kelas 3 SD sama masih umur 3 tahun. Ya, 41 tahun. Itu bukti tadi. Ternyata memang apa? Akhirat itu, kiamat itu tidak jauh. Maka kita harus persiapkan. Jangan terus kita merasa, kakek nenek saya itu usianya panjang-panjang. Saya masih 60, masih lama ini. Masih lama. 60. Saya punya ayah 85 tahun wafatnya. Kakak saya ternyata 60 tahun kemarin itu wafat. 61 tahun. Maka nggak bisa kita mengatakan kalau kakek nenek kita yang panjang usianya terus kita juga panjang. Maka Allah tadi nasihatkan kepada kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tengok diri kita, raba diri kita, apa yang sudah kita lakukan untuk hari esok, untuk akhirat. Karena kehidupan kita ini bukan kehidupan dunia yang pada hakikatnya. Kalau kita cuma hidup di dunia itu alangkah gak enaknya ibu. Karena ibu bapak kalau bahagia di dunia, walaupun bahagia cuma berapa tahun kita bahagia. Mau jadi sehebat apapun, sekaya apapun, sepinter apapun, kalau dunia itu gak ada yang lama, gak ada yang lama. Kalau nggak percaya bisa lah ini dibuktikan. 50 tahun lagi semuanya nggak ada. Termasuk yang ngomong nggak ada ya, 50 tahun nggak ada. Makanya nggak ada yang lama dunia. Maka dari itu kita hidup itu sebenarnya hakikatnya bukan untuk dunia, untuk akhirat. Wong memang kita dulunya sebetulnya bukan penduduk dunia. Kita itu aslinya bukan penduduk dunia, ibu. Wong kita itu keturunan siapa ini? Keturunan Nabi Adam. Ada yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, kita juga keturunan Nabi. Yang lagi viral keturunan Nabi. Nah, kita juga keturunan Nabi Adam. Keturunan Nabi Adam kita. Nabi Adam itu dulu berada di surga. Kita di dunia ini karena mengikut aja Nabi Adam. Nabi Adam diturunkan ke dunia, ya kita ikut di dunia. Tapi jangan salah kita, bahwa nanti kita akan dikembalikan lagi oleh Allah, yaitu ke surga. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tuntunan, memberikan petunjuk agar kita tidak akan sampai kepada tujuan, agar kita jangan sampai tersesat, kesasar kita. Diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa Al-Quran. Makanya kita tahlil sedikit kadang membahas satu ayat Al-Quran ini ada karena sebagai petunjuk bagi kita ini. Kita baca, kita pahami, mungkin kita jelaskan yang agak luas agar apa? Lebih meresap di dalam hati kita, kita bisa mengamalkan ini ayatnya ini. Karena apa? Al-Quran itu petunjuk, petunjuk yang gak pernah berubah. Ini luar biasa Al-Quran. Undang-undang yang gak pernah berubah, aturan yang gak pernah berubah. Kalau kita bikin aturan, bikin undang-undang biasanya apa? Oh, pas tahun ini bisa jadi masih cocok. 10 tahun lagi kadang-kadang apa? Sudah gak cocok lagi, diganti lagi.
Tapi ini adalah undang-undang dari Allah, aturan dari Allah sepanjang masa. Bahkan apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Hijr ayat yang ke-9 Allah firmankan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikr alias Al-Quran, dan sesungguhnya kami yang menjaganya. Kami yang menjaganya. Kami yang menjaganya. Kenapa Allah tidak menyebutkan dan sesungguhnya aku yang menjaganya? Karena Allah libatkan kepada makhluknya agar mereka juga mau ikut menjaga. Apakah Allah nggak mampu? Mampu Allah. Tapi biar tahu dia membuktikan bahwa kita termasuk orang yang menjaga Al-Quran. Luar biasa itu menjaga wahyu Allah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang senang membaca Al-Quran berarti masuk dalam ayat ini, termasuk orang yang ikut menjaga Al-Quran. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Pakai kata-kata kami. Maka ibu bapak kalau kita baca Al-Quran terus kita ada menyebutkan kata-kata kami, terus jangan difahami berarti Allah itu banyak dong, kami dong. Jangan. Sebutan kami itu karena apa? Kalau Allah menyebutkan kata kami berarti ada keterlibatan makhluk. Tapi kalau Allah menyebutkan aku, tidak ada keterlibatan makhluk. Contoh ketika Allah menciptakan Nabi Adam yang pertama, pakai kata-kata aku. Surat Al-Baqarah 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni, sesungguhnya aku ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Aku. Setelah Nabi Adam nggak pakai aku, kami. Karena apa? Allah menterlibatkan makhluknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh kami ciptakan manusia fi ahsani taqwim, sebaik-baik. Pakai kata kami, ada keterlibatannya. Ada laki-laki, ada perempuan menikah, punyalah keturunan, anak. Allah menciptakan ada keterlibatan. Karena ketika Allah sebutkan kami berarti apa? Ada keterlibatan makhluk. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Kami di situ yang pertama siapa itu? Malaikat Jibril, kan? Kan Allah nggak langsung memberikan kepada Nabi Muhammad, melalui malaikat Jibril. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami menjaganya Al-Quran dan kami yang memeliharanya. Berarti siapapun yang senang membaca Al-Quran, taklim Al-Quran, mengaji Al-Quran, mengkaji Al-Quran, termasuk adalah orang yang memelihara Al-Quran. Luar biasa. Kita itu menjaga Al-Quran. Maka dari itu kita senantiasa berusaha agar kita mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa, setiap diri memperhatikan apa-apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Maka ketika kita itu bermuhasabah, tentunya kita harus jujur. Kita jangan sampai gak jujur. Oh, muhasabah tentang sholat kita, ya Allah, sholat kita muhasabah, apakah sudah kita lakukan tepat pada waktunya? Kalau tepat pada waktunya, alhamdulillah. Apa sudah kita lakukan di awal waktu? Alhamdulillah. Kalau kita punya utang termasuk utang puasa, nah ini sudah bulan Rajab, ini
Ibu-ibu ada yang nggak masih punya utang? Kadang-kadang ada ibu-ibu itu kalau bulan belum mau masuk bulan wah kadang-kadang utangnya puasa belum diganti, belum dikodok. Maka jangan sampai seperti itu. Perintah itu segera disegerakan lebih bagus. Makanya evaluasi diri. Kita Al-Quran kita sudah senang membaca Al-Quran, kita senang mempelajarinya. Ini namanya apa? Kita adalah mengevaluasi diri. Al-Quran, infak kita senang berinfak, senang bersedekah, silaturahim kita. Namanya mengevaluasi diri, evaluasi. Maka kita harus jujur. Sudahkah kita lakukan dengan ikhlas? Ikhlas. Ikhlas berarti apa? Murni karena Allah, bukan untuk yang lainnya. Sholat malam kita, kalau sudah kita lakukan dengan ikhlas, sholat duha kita dengan ikhlas, takbir kita dengan ikhlas, evaluasi. Kalau sudah ikhlas nanti naik lagi, apakah sudah istiqomah? Allah Akbar. Istiqomah juga. Nah, kita harus jujur ya, harus ikhlas. Jadi istiqomah. Maka dari itu, ketika kita sudah mengoreksi diri, mengevaluasi diri, terus kita diperintahkan lagi bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ayat seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Terus ittaqullah lagi. Wattaqullah. Di sini ada kata taqwallah. Taqwallah. Di tengah-tengahnya kita disuruhnya menengok diri kita. Berarti di sini perintah yang khusus, nasihat yang khusus yang di tengah-tengahnya ini. Kalau bertakwa kepada Allah pertama umum, yang kedua umum, yang di tengah-tengahnya ini yang akan disampaikan oleh Allah, pesannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa-apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Inilah sebetulnya pesan Allah yang di sini, yang di tengahnya itu. Jangan sampai kita ini lupa hidup kita di dunia ini, kita tidak mempersiapkan untuk hari esok. Lalu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintahnya Allah kita kerjakan, larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala kita tinggalkan. Sehingga kalau kita pandai untuk muhasabah, tapi kalau bisa muhasabah jangan sampai setahun sekali. Ulama kita menyarankan muhasabah itu setiap hari sebetulnya. Setiap hari. Kapan kita muhasabah? Nah, kalau bisa mau tidur itu muhasabah. Hari ini tadi yang sudah saya lakukan apa ya? Nah, muhasabah. Maka harus jujur tadi. Harus jujur. Soal, ya Allah, saya kemarin itu sholat subuh saya udah kesiangan. Masa nanti mau kesiangan lagi? Akhirnya apa? Mau tidur dia pasang itu. Apa itu? Alarm. Pasang dia. Ini namanya muhasabah. Kita muhasabah. Setiap hari mau tidur kita muhasabah. Hari-hari tadi kita lihat, kita perhatikan. Alhamdulillah, sholat saya tepat pada waktunya, di awal waktu. Saya kerjakan di masjid terus. Hari ini Allah Akbar, alhamdulillah, zuhur saya di masjid, ya, asar di masjid, ya, maghrib di masjid, isya di masjid, subuh di masjid. Kenapa? Marbot masjid. Wajar. Marbot wajar. Di masjid terus. Alhamdulillah. Namanya mengevaluasi diri. Demikian berinfaknya juga diinvaluasi. Alhamdulillah, saya hari ini bisa berinfak, saya bisa menyumbang ini. Karena itulah nanti sebetulnya itu yang menjadikan kita itu dapat ridhonya Allah. Allah senang itu seperti itu. Kalaupun Bapak Ibu hari ini, seumpama hari ini, mau semua semalam tadi,
dapat duit seumpama itu puluhan juta atau ratusan juta seumpama, tapi terus nggak sholat subuh, naudzubillah. Tapi orang pada, saya beruntung semalam saya dapat duit ini ratusan juta, tapi sholat subuhnya dia kehilangan, dikiranya seperti itu untung. Kata Allah, yang seperti rugi kalian. Jadi kalau kita itu senantiasa yang kita pikirkan akhirat, kita pasti ngomong rugi. Kalau hanya dunia kita dapat duit ratusan juta, kalau duit itu nggak kita pakai untuk akhirat, apa gunanya? Nggak ada juga manfaatnya. Makanya untung itu ketika ibu bapak tadi, alhamdulillah dari pagi muhasabah, alhamdulillah sholat subuh berjamaah tadi di awal, oh semuanya ternyata nggak ada yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untung berarti. Maka ada pesan Rasulullah, ada lewat menyebutkan, man kana yawmuhu khairan min amsi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, fahuwa rabihun, dialah orang yang beruntung. Jadi man kana yawmuhu khairan, barang siapa yang hari ini ya khairan, lebih bagus daripada yang kemarin, amsi fahuwa rabihun. Wa man kana yawmuhu misla amsi fahuwa khasirun, dan barang siapa hari ini ternyata sama saja dengan hari kemarin, kemarin sudah kesiangan, hari ini kesiangan lagi, nggak ada peningkatan sama sekali. Ini adalah orang-orang yang tidak mau mengoreksi diri. Sholat ya sholat, tapi masih kesiangan, maka dia rugi. Yang sama saja rugi, apalagi yang lebih buruk. Wa man kana yamu syarran min amsi, dan barang siapa yang hari ini ternyata syarran, lebih buruk daripada kemarin. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup ini, tapi nggak tambah baik, tambah buruk. Inilah orang yang keterlaluan. Sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nggak malah bertambah baik, tambah buruk. Ini orang yang keterlaluan. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan mal'unun, orang yang akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tambah buruk berarti kan laknat itu. Laknat itu apa? Laknat maknanya laknat itu jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya akan sebutkan laknat Allah berarti apa? Jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu rahmat? Semua bentuk kesenangan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua bentuk kesenangan. Di ujung ayat disebutkan, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala khabirun. Artinya khabir, maha teliti, maha mengetahui. Alias Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan menghabarkan lagi pengetahuannya itu. Sehingga siapapun yang berbuat kebaikan semuanya akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan habarkan kembali lagi. Bima ta'malu, apa-apa yang telah mereka kerjakan. Ini nanti Allah habarkan kembali. Inilah amal-amal perbuatan ditunjukkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan ibu bapak dengan satu ayat ini kita pahami, mudah-mudahan kita hidup ini senantiasa lebih baik. Inilah yang disebut dengan hidup yang berkah. Semua bentuk kebaikan itu namanya berkah. Apabila hilang berkah, berarti apa? Hilang kebaikan. Sehingga apabila berkah itu turun kepada taklim kita ini, maka apa? Taklim kita ini menjadi taklim yang berkah, ya taklim yang baik. Senantiasa alhamdulillah, saya bukti ini nama berkah menjadi berkah. Ketika berkah itu jatuh kepada yang sedikit, maka yang sedikit itu pun jadi cukup. Nah, ini berkah.
Sudah untuk kebaikan. Jatuhnya kepada yang sedikit jadi cukup. Tapi kalau banyak tapi kok nggak berkah, ya Allah. Duitnya banyak, tapi berobatnya juga miliaran, dan nggak cukup juga ternyata. Makanya kalau berkah itu jatuh kepada siapapun jadi kebaikan. Berkah jatuh di rumah tangga, pasti jadi rumah tangga yang sakit dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani kita, sehat rohani kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah di bulan Rajab kita, berkah di bulan Sya'ban kita, dan juga kita berkah bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kekurangan Allah maaf, kita alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.